Hai guys, mari kita simak video ketika Presiden Joko Widodo dan juga Hai Ajeng, kalau bandingkan Jokowi dengan AHY jauh berbeda. Jangan cuma ngomong bahasa Inggrisnya. Gak penting bahasa Inggris itu. Lihat Pak Harto, tidak pernah menggunakan bahasa Inggris, malah menggunakan bahasa Indonesia. Yang harus dilihat itu bukan bahasanya Ajeng, tapi kinerjanya gitu loh. Lihat Pak Jokowi, kinerjanya apa? Diplomasinya mantap di tingkat internasional. Kinerja di Indonesia bagaimana, infrastruktur dibangun, sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, BBM sampai ke Papua, jalan-jalan dibangun, infrastruktur semua dikerjakan, ekonomi meningkat dan sebagainya. Itu yang dibanggakan, bukan bahasa Inggrisnya. AHY apa dibanggakan? Jadi RT gak pernah, jadi RW gak pernah, lurah mungkin belum pernah, camat belum pernah, wali kota mungkin belum pernah, apalagi mau jadi gubernur, kalah di putaran pertama cuma berapa persen doang. Itu Ajeng harus dibandingkan. Apa sih yang dikerjakan sama AHY itu, apa yang dikerjakan AHY buat bangsa Indonesia? Jangan bahasa Inggris doang, bahasa Inggris semua orang. Jeng, banyak yang pintar bahasa Inggris daripada AHY. Kamu lihat tuh di mana-mana tuh, di Jakarta, di mana banyak tuh yang pintar bahasa Inggris daripada AHY. Jangan ngomong bahasa Inggrisnya, ngomong kinerjanya, kerjanya gimana. Lihat kerja Pak Jokowi, itu loh Ajeng, tolong ya. Halo masyarakat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, bahagia, aman, sentosa. Amin. Oke, kali ini saya akan membuatkan video tanggapan dari netizen terhadap, ini ada kesengajaan ya, saya melihat dari Mbak Ajeng. Dia menampilkan sebuah video di TikToknya itu. Lalu kemudian dalam video tersebut dia membandingkan cara membawakan bahasa Inggris ya, atau pengucapan bahasa Inggris Pak Jokowi dibandingkan dengan Mas AHY. Hai guys, mari kita simak video ketika Presiden Joko Widodo dan juga Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut dengan AHY. Yang keduanya sama-sama juga berbicara di acara internasional. Ladies and gentlemen, as the President of Republic of Indonesia, I cannot tell you to be greedy. I will let my trade minister do that for me. I'm the executive director of the Yudhoyono Institute, one of the partners of Club Ardit. It is 2022 Berlin Policy Dialogue. I'm honored and I've enjoyed listening and observing conversations among all of you, great leaders and intellectuals. Kita cukupkan dulu ya videonya sampai di sini. Dan di sini ya, kalau misalnya Mbak Ajeng membuat video ini agar penonton bisa mengambil kesimpulan bahwa Mas AHY lebih jago dari bahasa Inggris daripada Pak Jokowi. Oke, kalau memang Pak Jokowi dianggap kurang mahir menggunakan bahasa Inggris, tetapi masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas menilai dan melihat kinerja Pak Jokowi ya. Walaupun Pak Jokowi ini kita anggap sebagian orang atau mungkin Anda menganggap bahwa Pak Jokowi kurang mahir berbahasa Inggris, tetapi Pak Jokowi presiden yang paling jago ya, yang paling jago untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar ya. Beliau bisa bertemu dengan berbagai kepala negara dari negara-negara besar, negara-negara hebat ya. Bahkan beliau juga berani untuk menemui kepala negara dari Rusia dan Ukraina yang kemarin sempat awal-awal itu terjadi peperangan ya, dan Pak Jokowi satu-satunya pemimpin Asia yang berani untuk datang ke sana di saat situasi lagi tengah memanas ya. Belum lagi di masa kepemimpinan Pak Jokowi ya, negara-negara luar menganggap Indonesia sebagai negara yang hebat luar biasa. Negara kita terangkat harkat martabat dan wibawanya ya. Kita menjadi tuan rumah dalam
G20 dan dalam berbagai event-event internasional kita menjadi tuan rumah ya. Dan Pak Jokowi banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri dan lihatlah bagaimana Pak Jokowi diperlakukan, dan kita lihat Pak Jokowi juga berani untuk menghentikan ekspor bahan tambang mentah ya, bahan mineral seperti nikel dan sebagainya untuk diekspor secara mentah ke luar negeri ya. Dan berbagai kebijakan politik luar negeri Pak Jokowi ini yang sangat hebat dan luar biasa ya. Itu adalah buah prestasi dari orang yang mungkin Anda anggap seperti Mbak Ajeng ini anggap Pak Jokowi tidak mampu atau kurang mahir menggunakan bahasa Inggris. Lalu sekarang kita lihat ya, apa prestasinya Mas AHY ya? Sampai saat ini apa prestasinya ya? RT-nya aja belum, seperti Mas tadi yang katakan di awal video tadi, saya setuju. RT belum, RW juga belum, apalagi camat ya, bupati, gubernur. Sekarang malah lompat langsung pengen jadi presiden, tetapi karena nggak kecapean, mintanya jadi wakil ya. Jadi belum terbukti untuk melewati beberapa tahap sebagai kualifikasi sebagai seorang pemimpin, itu belum melewati tahap-tahap itu. Jadi masih sangat diragukan kapasitas dan kemampuan dari AHY, junjungan dari Mbak Ajeng yang Mbak Ajeng ini jagokan ya. Oke teman-teman, selanjutnya seperti biasa saya akan mereaksi bagaimana penilaian atau tanggapan dari netizen-netizen Indonesia berikut ini. Akibat ambisi orang tua, kadang anak jadi korban. Udah enak-enak di militer, disuruh mundur. Sekarang di politik, karirnya mandek. Pakai didorong jadi capres lagi, orang pilgub aja gagal. AHY, lu kan ketum partai gede ya. Kok bisa sih lo ngemis jabatan ke Anies yang gak punya partai? Aduh, nih mumpung abis ketemu Ibu Puan, saatnya nih mereka bilang, ini kalau nggak ada ibu bapak kita, mungkin sekarang kita lagi sibuk ngonten TikTok. Aduh, kasihan nih AHY. Mau mundur malu, maju nggak laku. Jadi gini Bu, saya mau bilang, Bali kan bagian dari Indonesia Bu. Kalau Jokowi ngomong bahasa Indonesia nggak apa-apa toh. Artis Korea datang ke Indonesia nyanyi pakai bahasa Korea aja kita nggak komplain. Jokowi ngomong bahasa Indonesia, ibu komplain, pusing. Maaf ya Tante Ajeng, nama kita sama. Pak Jokowi banyak utangnya. Apa kabar rame Pak SBY? Yang pembangunan mangkrak di mana-mana, yang katanya pembangunan di Mandalika zaman dulu tuh habis berapa triliun, nggak jadi. Mana dilanjutin sama Pak Jokowi, pembangunan di Hambalan mangkrak. Yang lanjutin siapa? Pak Jokowi. Gue mah tetep Pak Jokowi 3 periode. Lu ketar-ketir ya. Lu pusing ya, soalnya Mbak Enji udah keluar dari penjara, takut dibongkar ya satu persatu. Gue sih takut. Apa kabar tuh? Utangnya lari kemana dulu? Duitnya ke kantong masing-masing ya? Aduh. Bapak Presiden Joko Widodo menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris di platform-platform internasional. Apakah kita harus malu? Jawabannya enggak. Malah seharusnya kita bangga. Apabila kamu perhatikan, negara-negara besar, pemimpin-pemimpinnya seringkali menggunakan bahasa mereka sendiri. Seperti Vladimir Putin dari Rusia, Xi Jinping dari China, Recep Tayyip Erdogan dari Turki, Emmanuel Macron dari Prancis. Mereka bangga dengan bahasa mereka. Apakah mereka tidak bisa bahasa Inggris? Of course they can speak and understand English very well. Tapi ini bukan tentang bahasa siapa, tapi ini tentang kebanggaan dengan bangsa dan bahasa mereka masing-masing. Jadi, dengan menggunakan bahasa Indonesia, ini menunjukkan kebanggaan kita atas bangsa kita sendiri. Bangsa Indonesia dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Ternyata penggunaan bahasa Indonesia ini juga sudah diatur di pasal 5 Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia.
Jadi nggak perlu malu dengan penggunaan bahasa Indonesia. Malah seharusnya kita bangga. Iya, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, dan saya pribadi sangat berharap, sangat menginginkan bila perlu bahasa Indonesia ini kita angkat menjadi salah satu dari sebagai bahasa pengantar dalam forum-forum internasional. Oke, kita lanjut. Mari kita simak video ketika Presiden Joko Widodo dan juga Agus It has been long time since my last video. Mbak Ajeng, kalau dibandingkan di satu sisi, yaitu di kemampuan berbahasa Inggris, barangkali Pak Jokowi masih jauh di bawah levelannya AHY. Tapi kalau dibandingkan dalam hal kecerdasan, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mengeksekusi sebuah program dalam perencanaan sampai selesai, jangankan dibandingkan dengan AHY, dibandingkan dengan bapaknya AHY sekalipun, Pak Jokowi itu jauh levelnya di atas. Jadi, khusus di Indonesia, di mana anak-anak cerdas itu tidak semuanya punya kesempatan untuk sekolah ke luar negeri atau pergi ke tempat kursus bahasa Inggris yang bagus, tidak wise untuk membandingkan kecerdasan seseorang dari kemampuannya berbahasa Inggris. Pesan buat kalian semuanya yang suka menghujat, suka mencaci maki, membuli pemimpin, terutama presiden, ya, apa sih yang sudah kalian lakukan untuk negara ini? Coba aku mau tanya. Kalian suka menghujat presiden, suka membuli, memaki, bahkan mengatakan presiden katanya seperti kodok lah, plonga-plongo lah, itulah. Apa sih yang sudah kalian lakukan untuk negara ini? Apa sih jasa kalian? Hah? Coba aku mau tanya, apa jasa kalian buat negara ini? Sudah berjasakah kalian untuk negara ini? Hah? Sehingga seenaknya saja selalu mengatakan orang seperti ini, seperti ini. Emang kalian bisa menjadi presiden? Emang gampang menjadi presiden? Hah? Lisan kalian itu loh, heran aku tuh. Kayak gak pernah disekolahin, tahu gak? Ya. Kita ini warga Indonesia ini terkenal dengan yang namanya tata krama, adat ketimuran, kesopanan, sopan santun. Lalu apa kata dunia? Presiden kita di luar negeri itu dihormatin banyak orang, tapi di negaranya sendiri dicaci maki, dibully, dihujat. Mikir gak sih kalian ini? Kalian teriak-teriak katanya presiden gak bener lah, presiden inilah, itulah. Kalian sendiri yang jadi rakyatnya udah bener apa belum gitu loh. Kita ini udah bener belum jadi rakyat? Kita tuh selalu minta menuntut orang untuk bener, tapi kita gak mau membeneri diri kita sendiri gitu loh, ya. Kita menuntut orang lain supaya mengikuti kemauan kita, tapi kita nggak pernah mau mengikuti kemauan pemerintah. Aneh gitu loh. Gimana Indonesia kita ini mau maju kalau pola pikir masyarakatnya seperti itu? Bisanya cuma menyalahkan tanpa mereka bisa berbuat sesuatu yang berguna untuk negeri ini. Coba kita mikir dengan akal kita yang waras. Tidak ada satupun pemimpin di dunia yang menjadi baik kalau rakyatnya tidak baik. Ya, udahlah, nggak usah kita capek-capek memaki, membuli, menghujat. Kita doakan. Kalaupun pemimpin kita belum baik, belum benar, kita doakan. Kita nggak berhak mencaci maki, menghujat, membuli, menghina. Ya, kita doakan supaya pemimpin kita menjadi lebih baik lagi. Caranya seperti itu, bukan cara memaki-maki, menghujat. Emang apa yang sudah kita lakukan untuk negara ini sehingga lisan kita itu dengan mudah menyakiti perasaan orang lain? Ayolah, dewasa sedikit, ya. Ayolah, dewasa sedikit guys. Oke, kita lanjut. Saya tidak berkompetisi dengan Bapak Presiden Jokowi, merobek saya dan membuat. Jujur aja ya, Nyai itu nggak ada simpati-simpatinya sama Pak SBY, ya. Nyai menganggap Bapak SBY ini adalah bapak terbaper se-Indonesia. Karena apa? Apa yang dia ucapkan itu justru blunder buat dirinya sendiri. Dia bilang saya tidak berkompetisi dengan Bapak Presiden. Sejak kapan Pak Presiden merasa berkompetisi sama Pak SBY? Lalu dia bilang katanya atribut dia, bendera dia dirobek-robek seperti merobek-robek diri dia, membuang dia ke parit.
Siapa? Memang Pak Jokowi yang melakukan? Kan tidak. Jangan asal nuduh Pak SBY. Anda udah tua loh. Harusnya Anda lebih cerdas lagi kalau mengutarakan sesuatu. Jangan sampai masyarakat balik menghujat Anda. Maksud Anda mau menyerang Pak Jokowi, tapi justru Anda yang akan diserang balik oleh masyarakat yang cerdas. Ya, sejak kapan Pak Jokowi merobek-robek atau membuang atribut Demokrat ke parit? Sejak kapan? Salam logika. Bandingin utangnya dong. Oke, hutang SBY sama Jokowi. Katakanlah hutang Indonesia sampai saat ini 7.000 triliun. Di dalam 7.000 triliun itu ada hutang warisan SBY yaitu 2.700 triliun. Bunganya per tahun yaitu 10%. Sekarang Jokowi sudah memimpin Indonesia selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini Jokowi membayarkan bunga hutang dari SBY saja 10% kali 2.700 triliun yaitu 270 triliun dikali 8 yaitu 2.160 triliun. Jadi sebenarnya hutang warisan SBY beserta bunganya yaitu 2.700 ditambah 2.160 berarti 4.860. Oke, 7.000 triliun dikurangi 4.860 berarti sebenarnya hutang Jokowinya saja yaitu 2.140 triliun. Oke, lalu siapa sebenarnya raja hutang itu dan kenapa banyak pembangunan yang mangkrak? Contohnya Hambalang. Waduh, kalau menurut perkalian atau rumus dari Bapak ini ya, kesimpulannya utang yang paling banyak ya jelas Pak SBY dong kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi. Saya kok mau ketawa, kata siapa? Peduli rakyat. Partai Demokrat peduli rakyat. Rakyat yang mana ya yang mereka pedulikan? Cuma buat partai mereka peduli buat partai mereka sendiri kok. Itu buktinya Hambalang itu, pembangunan Hambalang itu hancur berantakan. Korupsinya oleh partai mereka sendiri kok. Masuk kemana? Ke kantong mereka sendiri. Ke kantong siapa? Ketua umum Partai Demokrat pada waktu itu. Berapa banyak anggota Partai Demokrat, bahkan menteri-menteri dari Demokrat yang masuk penjara pada waktu itu. Itu katanya peduli rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Hambalang, Ajeng. Rakyat Hambalang. Kamu kok sering lupa gitu, Ajeng. Hambalang itu berapa T yang masuk kantong pribadi itu, siapa-siapa nama-nama yang disebutkan di situ banyak. Belum lagi pembangunan tol yang mangkrak gara-gara apa, katanya nggak ada pembebasan lahan di zaman Jokowi diselesaikan. Waduk-waduk yang untuk rakyat mana? Rakyat mana? Makanya saya bilang Partai Demokrat peduli rakyat. Rakyat yang mana? Hambalang doang. Lucu. Mereka hanya peduli dengan partai mereka sendiri. Itu buktinya sudah ada di KPK. Hanya peduli dengan rakyat mereka sendiri, dengan kocek mereka sendiri, saku mereka sendiri, kantong mereka sendiri. Ajeng, boleh sih kita bangga dengan ketua umum kita bangga dengan figur yang kita sukai, dengan pemimpin kita itu boleh, tapi harus pakai logika, jangan sedikit bela-bela tapi yang salah gitu loh. Salam logika, Ajeng Tiut. Enggak, saya nggak akan ngomentarin beritanya, tapi ngomentarin soal cherry picking alias bias selektif. Ini adalah sebuah sikap dari seseorang yang dipilih dengan sengaja atau tidak untuk mengambil beberapa potongan-potongan opini gitu yang sesuai dengan statement yang dia inginkan. Kalau statementnya tidak dia inginkan, tidak sejalan, tidak sepemikiran, dia akan mental block. Yang bersangkutan akan mental block atau disebut juga limiting belief. Jadi nggak akan mau untuk mencari data lagi, menggali lebih dalam lagi, karena begitu sudah menemukan statement yang sesuai dengan yang dia inginkan, udah dia nggak akan cari berita lagi. Ini salah satu tanda bahwa untuk meningkatkan kemampuan literasi itu memang perlu untuk berpikiran terbuka. Jika tidak, ya susah. Dan ini berlaku untuk banyak kasus kan. Kita memang dituntut untuk lebih pinter lagi memilah-milah berita, mencari sumbernya dari mana, gitu kan, penulisnya siapa, latar belakangnya apa, biar kita nggak cherry picking, ya kan?
Pak Jokowi sehat selalu, panjang umur, sukses selalu ya Bapak. Tetap sabar ya Bapak ya. Bapak sudah memberikan terbaik buat negara Indonesia. Bapak sudah membangun begitu banyak infrastrukturnya. Banyak perubahan yang Bapak buat tentang Indonesia. Bapak sang juara. Makasih Pak Jokowi. Cari pemimpin itu kalau bisa kayak Pak Jokowi. Ya, kerjanya. Nanti kalau Pak Jokowi nggak jadi presiden siapa ya? Ya cari yang benar. Jangan yang aneh-aneh. Memang di bidangnya, di bidang kepemimpinan. Jangan cuma karena sesuatu yang gak jelas. Cari yang benar-benar presiden. Ini membangun negara, bukan membangun rumah tangga. Jangan orang bodoh dijadikan pemimpin yang bukan di bidangnya. Mau jadi apa nih nanti? Ngurus negara bukan kayak ngurus kucing. Repot. Jangan memanfaatkan ruang ketenaran, ruang keviralan, tapi nggak bisa buat apa-apa. Pilih Anies, silahkan pilih Anies. Yang penting para pemimpin lah, yang pernah menjabat sebagai gubernur kek, wali kota kek, yang udah ada dasarnya. Ini sama sekali buta huruf mau dipilih jadi pemimpin. Jadi apa nih nanti? Masa bisa dipimpin sama orang bodoh? Mau pilih Anies ya silahkan. Mau pilih Prabowo silahkan. Pilih Ganjar. Kan ada pilihan 3 itu. Pilih yang benar-benar. Saya nggak nyaman lah dirimu tuh mbak. Buktinya kami seluruh warga rakyat Indonesia merasa nyaman-nyaman saja di bawah kepemimpinannya Bapak Joko Widodo. Kalau kamu nggak suka dengan Pak Joko Widodo, kalau kamu nggak suka dengan kepemimpinannya Bapak Joko Widodo, yang mendingan gak usah tinggal di Indonesia. Karena apa? Tinggal di Indonesia menikmati kinerja hasil dari Bapak Joko Widodo, tapi Anda masih mencaci Bapak Joko Widodo. Munafik. Tahu nggak? Mencaci tapi menikmati. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Oh ya, satu lagi kawan, seluruh Indonesia. Setujukah Anda apabila Bapak Jokowi naik menjadi presiden satu kali lagi di 2024-2029? Bapak Jokowi 3 periode. Bila setuju, jawab di komentar Anda. Jawab ya. 10 tahun juga koruptor paling tinggi sepanjang sejarah. Kenal lo. Betul. Lo tau gak sih, kalau lo sebagai seorang aktivis, pernah berkecimpung dalam organisasi pemerintahan, pernah berhubungan dengan pemerintahan, sebenarnya zaman-zaman sebelumnya itu banyak dan bobrok sekali. Tetapi zaman Jokowi semua dibuka habis-habisan, kayak asuransi Asabri, macam-macam ya, Indosuria, kemudian semuanya dibuka bro. Dan untuk membuka itu tidak gampang bro. Zaman SBY kan ada Senturi kan, satu aja. Padahal yang lain Asabri ini kasusnya sudah lama. Yang kasus-kasus lain itu sudah lama semua. Cuman dibuka di zaman ini semua dibuka seluas-luasnya dan transparan. Dan kita sebagai rakyat bisa menilai. Dan sekali lagi Anda harus paham loh, posisi eksekutif, yudikatif, legislatif harus mengerti itu. Jadi tidak bisa semua dicampuri oleh eksekutif. Ngerti nggak lo? Kalau dalam hukum sudah ada jaksa sebagai yudikatif, ada polisi ya kan. Tidak semuanya bisa dicampuri oleh Pak Presiden. Tetapi ketika mereka, Pak Presiden berani membuka semuanya dengan timnya, bisa berani membuka semua hal yang bobrok di negeri ini, kita jadi terbuka matanya, kita jadi cerdas. Yang terjadi dengan Waskita itu juga saya sangat appreciate itu. Udah mulai berani, banyak kontraktor teriak-teriak. Itu kasusnya sudah lama, sejak zaman dulu. Sejak zaman bayi juga sudah terjadi, cuman gak ada yang berani bersuara. Nah hari ini semua orang berani bersuara, itu hebat banget. Kontraktor subkon yang gak dibayar sama BUMN itu banyak sekali. Saya juga dulu pernah kerjasama dengan BUMN, salah satunya ya WK gitu ya. Itu bayarnya lama sekali, bisa 6 bulan sampai kita gak bisa tidur bro. Angsurannya miliaran, tagihannya miliaran, mereka susah bayar. Tapi hari ini semua orang bisa berkata dengan terbuka dan aman, itu hebat banget. Demokrasi seperti apa lagi yang ente harapkan? Zaman dulu, zaman Orde Baru disikat loh.
Kalau kata Pak De Indro, habis lo hilang. Zaman sekarang semua dibuka seluas-luasnya, setransparannya, itu hebat banget. Nah, jangan hanya sekedar itu. Korupsi itu kan udah dibilang sama Fadlizon, oli pembangunan. Ya kan? Ya, negara, tidak ada satupun negara di dunia ini nggak korupsi. Tapi kita tinggal, saya setuju, kita tinggal meminimalisir. Nah, makanya ini harus semua stakeholder harus punya goodwill kalau kata Pak Mahfud itu. Kalau cuma hanya beberapa segelintir aja enggak. Makanya Pak Jokowi dan Pak Mahfud itu sudah mengajukan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, ini hanya tinggal persoalan oligarki partai. Mereka setuju apa enggak? Karena ini mereka pasti ketar-ketir gitu loh. Ngerti nggak lo? Nah, gua kasih tahu lo ya, lo aktivis apa kagak? Lo pernah nggak berkecimpung dalam dunia pemerintahan? Sejak aktivis atau tidak? Kalau lo paham, berarti lo ngerti gitu loh, bro. You understood? Halo saudaraku sebangsa setanah air, inilah bukti bahwa Presiden Jokowi ada prestasi. Rocky Gerung bilang nggak ada prestasi ini. Lihat prestasinya di pantai selatan, jalur pantai selatan. Bukit-bukit dibelah jadi dua. Lihat nih, oi, lihat oi. Bukit dibelah jadi dua seperti ini, jalan jadi lurus. Orang kampung bisa rekreasi ke pantai-pantai sekarang. Ini saya Surabaya, dari Surabaya pulang kampung bisa rekreasi di pantai-pantai. Jalurnya jos pokoknya, maknyus. Sana, Rocky Gerung suruh rekreasi ke kampung sini. Biar tahu prestasinya Jokowi. Kurang rekreasi, Rocky Gerung suruh sini. Jokowi tetap yang terbaik itu kalau menurut kita orang yang waras. Menurut mereka ya kan golongan-golongan atau kelompoknya Amin Rais, Egy Sujana nggak berarti sama mereka karena gini ya, macam mana ya, pintu hati mereka itu sudah tertutup. Sebenarnya mereka itu tahu melihat tentang kebaikan Bapak Insinyur Joko Widodo yang rendah hati ya, tapi tidak mau mengakui. Itulah yang dikatakan manusia-manusia akhir zaman tuh. Ya, pada saatnya nanti kalian akan merasakan seperti apa azab Allah. Kita tunggu aja ya untukmu Amin Rais ya. Malulah, usia udah ujur ya, kelakuan macam anak-anak, macam bocil. Anda lagi Egy Sujana. Atau kalau nggak betah tinggal di Indonesia, angkat kaki dari Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada spanduk di situ bertuliskan Jokowi gagal. Yang gagal ini kelompok sebelah, termasuk kamu yang bentangkan spanduk, apa siapa? Atau kamunya yang gagal paham? Atau kamu yang gagal paham yang bahas spanduk? Woi, bangun, tidurmu kelamaan. Makanmu kurang pedas, kopimu kurang pahit. Makanya kamu bilang pemerintahan Pak Jokowi gagal. Yang gagal ini adalah semua ambisimu. Yang gagal ini adalah ambisimu ingin menggulingkan Pak Jokowi. Gagal total. Oke? Wawasanmu yang gagal itu. Bukan pemerintahan Pak Jokowi yang gagal. Wawasanmu yang gagal paham. Tidurmu kelamaan. Makanmu juga kurang pedas. Makanya kamu bilang yang bawa spanduk itu pemerintahan Pak Jokowi gagal. Berpikir agak cerdas sedikit. Berpikir agak intelektual sedikit. Biar tidak gagal paham. Kelompok-kelompok sebelah, kelompok-kelompok sakit hati, kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik.
Kalau pola Anda menyampaikan aspirasi semacam itu, nah, ini bukannya pemerintah ini anti kritik, bukan. Tapi sampaikan kritik dengan baik dan bijak. Tidak harus menghujat orang-orang di belakang kalian itu loh. Hanya pintar ngomong toh, sering menyebarkan berita bohong, hoax. Dengarkan baik-baik. Orang-orang di belakang kalian itu adalah orang-orang hoax, suka menyebarkan berita bohong. Harus kasih paham ya. Salam NKRI. Iya, saya juga nonton tuh ada sebuah video yang menampilkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, BEM UI, Melkisedek Huang kalau nggak salah namanya. Nah, Melki ini menurut saya sih ngawadul ya kata orang Sunda. Jadi dia bilang, Jokowi harus milih, dia bilang ya dengan perkasa nih ya si Melki ini bilang Jokowi harus milih nanti mau mundur dengan baik-baik ya atau mundur dengan berdarah-darah ya. Serem banget kan peringatan dia. Jadi menurut dia seluruh elemen rakyat sekarang sudah bersatu akan menjadi sebuah gelombang kekuatan yang sangat besar ya yang akan melawan Jokowi. Dan menurut dia Jokowi itu sekarang menjadi kata yang menakutkan buat gerakan-gerakan kaum muda untuk berbicara. Terus terang saya tuh nggak ngerti sedikit pun dengan argumennya si Melki ini. Melki ini kok kayak nggak ada bau-bau ketua BEM ya, apalagi ketua BEM UI sama sekali nggak ada bau-baunya, sama sekali nggak ada pinter-pinternya. Itu dia bilang bahwa sekarang ada gelombang elemen masyarakat bersatu tuh apa ya contohnya, nggak ada buktinya lah ya. Dan sekarang ini masa dia nggak tahu sih bahwa Pak Jokowi itu posisinya popularitasnya lah, kedisukaannya oleh masyarakat itu sangat tinggi ya. Survei-survei menunjukkan sekitar 81-82% rakyat percaya atau puas dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi di mana dia bisa membayangkan ada gelombang untuk melawan Jokowi, apalagi mengatakan bahwa Pak Jokowi mau turun dengan baik-baik saja atau dengan berdarah-darah. Saya nggak tahu nih kenapa dia mengatakan itu, karena sama sekali nggak ada intelek-inteleknya lah ya. Walaupun saya juga ngerti ya orang-orang seperti Melki barangkali lagi-lagi ya menduga, berharap bahwa dengan cara seperti ini dia akan dilirik oleh kekuatan-kekuatan politik yang mungkin nanti akan bertarung di pemilihan presiden atau pileg tahun 2024. Ya syukur-syukur kalau dia bisa dijadikan barangkali salah satu influencer ya, atau salah seorang yang dianggap berpengaruh terhadap. Prok. Pak Jokowi ini memang presiden yang lahir dari rahim langsung masyarakat. Jadi beliau dalam kunjungannya ini selalu digandrungi, dicintai oleh masyarakat. Lihat saja penampilannya pun yang bersahaja, menggunakan mobil dinas Innova misalnya dengan pakaian jeans belel. Ini kan saya kira kita beruntung sekali diberikan presiden rasa rakyat gitu ya. Jadi Pak Jokowi selama 2 periode ini tidak merubah sikapnya untuk tetap merakyat. Jadi sikapnya Pak Jokowi tidak pernah neko-neko, lahir dari rakyat, tidak berubah. Kalian suka bingung kan, kenapa kami para pendukung Jokowi itu suka heboh dan berisik banget di sosial media dan gak kelar-kelar sampai sekarang. Malahan ada yang bilang kalau antara cebong, kampret, ataupun kadrun itu sama aja, sama-sama suka bikin berisik. Katanya mereka, kata kalian semua. Sebentar lagi kalian bakalan ngelihat alasan kenapa kami harus berisik dan kenapa kami harus mengcounter semua narasi para pendukung Anies yang selalu memfitnah Pak Jokowi. Mas Anies ini hebat, gara-gara dia pilkada diundur gitu. Pilkada yang harus digelar 2022 diundur. Hanya karena mencegatnya jangan sampai dia terpilih jadi gubernur lalu dia parkir di situ menunggu pilpres yang pasti semakin kuat posisi politiknya. Kok bisa-bisanya bilang pilkada 2022 sengaja dimundurin karena takut Anies jadi gubernur? Ini kalau sampai didengerin akar rumput, apa yang mereka pikirin? Mereka pasti bakalan nyalahin Jokowi dan mereka bakalan mikir Jokowi itu curang, Jokowi jahat dan lain-lain kan.
Padahal keputusan untuk mundurin pilkada itu udah disahkan dari 18 Maret 2015. Dan si Anies masih jadi Menteri Pendidikan. Bahkan dia belum dipecat dari posisi Menteri Pendidikan. Dan bahkan dia juga belum jadi Gubernur Jakarta. Si Anies baru dipecat itu tanggal 27 Juli 2016. Dan tanggal 16 Oktober 2017 dia baru dilantik jadi Gubernur Jakarta. Aduh, narasi seperti inilah yang harus kami counter. Karena yang dilakukan oleh pendukung Anies ini adalah pembodohan publik. Ini bahaya banget. Apa lo? Presiden Jokowi diakui atau tidak adalah seorang politikus dan negarawan yang ulung. Dalam memimpin anak buahnya serta melawan lawan-lawan politiknya selalu menerapkan falsafah Jawa. Nguruk tanpa bolo, digdoyo tanpa aji, dan menang tanpa ngasorake. Inilah kelebihan beliau, seorang kasatria Jawa yang selalu berpenampilan tenang namun menghayutkan. Apa kunci keberhasilan Jokowi sehingga dia mampu mengendalikan dirinya dengan tenang di saat terjadi permasalahan yang sangat kompleks? Dalam pandangan saya, beliau menerapkan 3 kecerdasan yang disinergikan dengan cara yang sangat baik sekali. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga kecerdasan spiritual. Bagaimanakah pendapat Anda? Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Yalah jeng, kowe ketoke ayu, tapi mung ketoke. Lek aku wis jelas elek. Aku lho wong proyekan. Kerjaku mau nguli. Perkara bahasa Inggris lho. Dadak mok dawak-dawakne. Lah iku junjunganmu iku AHY iku pinter dadi bahasa Inggris, pinter bahasa Inggris. Tapi nyalokne calon gubernur kalah. Opo pret telek kon niku. Lah emangnya jaminan ta lek pinter bahasa Inggris terus dadi pemimpin sing apik? Enggak bakalan, goblok. Presiden Rusia lho, enggak tahu nggih bahasa Inggris kayak. Kae lho malah pinter. Iso didaya negarane. Wong Arab kae, apa? Raja Salman kae Arab kae, yo ora iso bahasa Inggris kae. Aduh. Tahun saiki ya cik butuh pemimpin sing iso bahasa Inggris. Kerja sing penting kerja. Kaya iki lho. Ya. Kanca-kancaku ya kerja. Ngene iki lho kan nek ngopeni anak bojo wis ndak keluwen. Pokoknya bayarannya ra telat. Bayarannya telat kok ngene mandore. Baru ngelak, coy, ngelak. Tenan. Terima kuli bangunan ini ki tenan. Iso ngopeni anak bojo, urip kabeh yo an. Enggak dadak bahasa Inggrisan. Sumpah. Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Indonesia. Duduk E. Duduk E, A, B, C, D, E. Kuwi duduk HI. Indonesia. Kowe wae gagap bahasamu dhewe ngarang-ngarani wong gagap bahasa Inggris. Jangkrik. Sini partai rakyat kemplu. Hai guys, mari kita simak video ketika Presiden Joko Widodo dan juga Ajeng, nggak penting soal bahasa Inggris Jokowi fasih bahasa Inggris atau tidak, lancar bahasa Inggris atau tidak penting. Yang penting adalah cara mengelola negara. Mampu nggak seorang AHY mengelola sebuah negara, sedangkan mengelola Batal jalan sendiri saja kemarin aja karena demi pilkada berhenti masuk mau jadi calon gubernur DKI Jakarta. Buktinya keok gitu loh. Udah didukung oleh beberapa partai pada waktu itu, pendukungnya banyak juga waktu itu, bahkan orang-orang ormas tertentu juga mendukung.
nggak bisa ngelola negara, ngelola partai aja sekarang linglung-linglung gitu karena banyak sekali yang dari kader-kader mereka yang dari NTT, dari mana yang keluar dari Demokrat, bahkan demonstrasi, bahkan dipecat, bahkan yang terpilih nggak diakui oleh AHY, justru dia pilih orang sendiri. Kan lucu. Sekarang ngelola negara, mampu nggak AHY ngelola negara, ngelola RT aja mungkin nggak bisa mungkin ya. Aduh, Ajeng. Puasa nggak sih, Jem? Ini saya lagi sahur, Ajeng. Sahur dulu ya, buka sahur. Sahurnya sama Indomie aja. Jadi Ajeng, percuma lu ngomongin, percuma lu puasa, tapi lu nyinyir, ngomongin pemerintah, ngomongin si A, si B. Percuma lu puasa gitu loh. Mending lu gak usah puasa sama sekali. Kalau cuma bisa nyinyir doang, nggak penting masalahnya lancar banget bahasa Inggris Jokowi, nggak penting bahasa Inggrisnya tuh nggak lancar, nggak apa-apa. Yang penting dia ngelola negara dengan baik. Sama Pak Harto, ingat nggak, dia nggak bisa bahasa Indonesia tuh, maka pakai penerjemah sama Pak Harto. Buktinya dia bisa ngelola negara dengan baik. Nah, apa yang AHY lakukan? Apa yang dia lakukan? Bukan soal bahasa nggak penting. Nggak masalah AHY itu bisa bahasa Inggris karena dia sekolahnya di luar negeri kok, ya kan? Karena bapaknya waktu itu presiden aja, dia bisa menjadi tentara dan pangkatnya cepat naik. Jadi coba pikir dong, kita nggak masalah orang presiden itu mampu bahasa Inggris atau tidak, tapi apakah presiden itu mampu mengelola negara, suatu negara? Apa negara Indonesia besar begini dikelola oleh satu orang presiden? Itu sangat luar biasa sekali. Lihat diri kamu sendiri nggak mau dikelola tuh sama pemerintah, dirimunya menolak itu, ya kan? Jangan lupa sahur aja. Dan juga Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut dengan AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin state ya Mbak Ajeng, udah lama banget aku nggak state videonya Mbak Ajeng, kangen rasanya ya. Apa kabar Mbak Ajeng? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan Mbak Ajeng sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di video ini aku nggak mau komentarin bedanya atau perbedaan antara Pak Jokowi dengan AHY yang katanya bahasa Inggrisnya lebih fasih atau lebih apa. Enggak, saya lebih bangga dengan Pak Jokowi yang apa adanya ya. Ya walaupun beliau bahasa Inggrisnya nggak fasih, tapi saya sebagai rakyat Indonesia bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi. Dan kali ini saya nggak mau bahas masalah bahasa Inggrisnya Pak Jokowi dan AHY ya, nggak mau ya. Kali ini saya cuma mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Bapak Presiden Indonesia Raya tercinta Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya, Allah berikan kesabaran, kekuatan, Allah berikan ketangguhan ya. Allah berikan yang terbaik untuk Bapak Jokowi dan sekeluarga ya. Mudah-mudahan di 1 tahun terakhir kepemimpinan Bapak Jokowi semakin diberikan kesabaran, kekuatan dari para pembencinya, dari para haternya, dari para pembuli, dari para penghujat ya. Mudah-mudahan para penghujat, para pembuli, para pembenci sadar ya atas apa yang mereka lakukan adalah salah ya. Mudah-mudahan semuanya rakyat Indonesia ya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya ya. Sekali lagi Happy Milad Bapak Presiden Indonesia Raya Bapak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Jokowi bisa menjadikan Indonesia negara yang dihormati negara-negara yang lainnya ya. Sukses selalu buat Bapak Jokowi. Terima kasih atas dedikasi sampean Bapak Jokowi. Kami sangat merindukan Bapak Jokowi. Kalau boleh kami minta Bapak Jokowi tetap menjadi presiden kami di 2024 ya. Salam dari Jawa Tengah. Salah satu tanda kecerdasan seorang memang bisa diukur dan dilihat dari cara dia berbahasa atau berkomunikasi. Semakin cerdas seseorang, maka komunikasinya, bahasanya itu akan semakin tinggi, semakin mudah dipahami, dan tidak mengurangi esensi dari apa yang dia bicarakan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki umat ini dengan mengirimkan nabi dan rasul.
ada lebih dari 300.000 nabi yang pernah Allah utus ke muka bumi. Dan cuma 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dan tahu nggak, seluruh para nabi dan rasul itu punya kemampuan khusus, yaitu jawami al-kalim. Jadi kemampuan berbahasa yang hebat. Karena bagaimana mungkin seseorang itu mau menyampaikan gagasannya, idenya, pikirannya, kalau dia nggak bisa mendelivery apa yang dia maksud lewat lisannya gitu. Dan kemampuan orang itu berbicara memang dipengaruhi oleh ilmu yang dia miliki. Kalau bacaannya banyak, referensinya banyak, dia akan mudah untuk bisa menanggapi satu isu tertentu. Tapi kalau misalnya dia nggak punya ilmu, nggak punya referensi, ketika ditanya tentang suatu, ya dia akan bingung untuk jawabnya. Gimana? Ya nggak tahu kok tanya saya gitu. Bahkan aku pernah ngebaca satu artikel yang ngebahas tentang kira-kira manusia itu berbahasa dulu baru bisa berpikir atau berpikir dulu baru bisa berbahasa. Kalau dalam Islam sebenarnya jawabannya mudah karena Allah udah kasih tahu. Jadi manusia pertama yaitu Nabi Adam itu diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berbicara, bisa berbahasa. Allah bilang wa 'allamal adama asma'akullaha, dan kami ajarkan kepada Nabi Adam itu asma'akullaha, seluruh pembendaharaan kata, seluruh perbendaharaan bahasa. Ismun dalam bahasa Arab artinya satu kata. Asma itu artinya banyak kata. Banyak kata, dan bukan cuma banyak kata, tapi kullaha, seluruh apa-apa aja yang ada di langit dan bumi itu Nabi Adam dikasih tahu. Jadi sebenarnya orang tercerdas itu adalah Nabi Adam karena yang ngajarin langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita paham pentingnya bahasa, karena semakin banyak kita menguasai bahasa, semakin bisa kita berbahasa dengan lemah lembut, baik, tutur kata yang sopan, kemudian tidak mengurangi esensi dari apa yang kita pengen sampaikan, tapi mudah dipahami oleh banyak orang gitu, oleh anak kecil paham, kemudian orang besar paham, orang intelek paham, orang yang gak intelek juga paham. Itu tanda bahwa kita semakin cerdas. Jadi sebenarnya sederhana, kalau kita pengen cerdas, belajar bahasa. Kalau udah belajar nggak paham-paham, ya itu nasib. Enggak. Belajar bahasa itu belajar logika. Bukan hanya belajar logika, tapi juga belajar rasa. Ya minimal kita sebagai seorang muslim, yuk kita bisa belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Saya tidak mengerti apakah abang ini dia membuat kalimat-kalimat satiran walaupun dia tidak menyebut Pak Jokowi ya. Ini kan dia stitch videonya si Ajeng yang berkomentar tentang pengucapan bahasa Inggris Pak Jokowi. Apakah abang ini mendukung pernyataan Ajeng atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi yang pastinya ya, walaupun mungkin Anda menganggap Pak Jokowi ini kurang cerdas dalam berbahasa Inggris, tetapi justru Pak Jokowi mendapatkan banyak perhatian dari kepala negara di luar dari negara kita ya. Kepala negara-negara lain yang ingin bekerja sama dengan Indonesia, ingin berkomunikasi, ingin dekat dengan Pak Jokowi, itu banyak guys ya. Itu bukti kehebatan Pak Jokowi yang Anda atau kalian nilai beliau ini kurang mahir bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjut. Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Jeng, Pak Jokowi gagap dalam berbahasa Inggris itu tidak masalah. Itu bukan sesuatu hal yang masalah bagi rakyatnya. Karena yang dibutuhkan itu bukan presiden yang pandai berkata-kata, tapi presiden yang pandai bekerja nyata. Kalau Pak Jokowi gagap dalam berbicara, memang kita akui karena beliau itu bekerja tidak hanya berkata-kata, tapi pekerjaannya itu nyata gitu. Ya. Terus lu membanding-bandingkan presiden sebelumnya dengan yang sekarang, jauh jeng, kalah jauh. Indonesia itu adalah negara berkembang pertama yang menjadi keketuaan G20. Sebelum-sebelumnya bisa nggak melakukan hal itu? Itu presiden gagap loh yang saat ini memimpin G20, tapi kok dikagumi semua negara ya. Indonesia dibicarakan di semua negara tentang prestasinya ya. Nggak apa-apa dalam berbicara gagap dalam berbahasa Inggris itu, yang penting investasi masuk ke Indonesia. Kalau investasi itu masuk, intinya apa? Intinya lapangan pekerjaan akan terbuka secara lebar.
Gimana, keren nggak? Yang dulu-dulu itu ngapain sih? Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menjadi keketuaan G20. Itu loh yang mau goreng-goreng sekarang saat ini. Semua mata tertuju ke situ, Jan. Jadi lu mau apa sekarang? Menggoreng isu apa? Investasi bakalan masuk ke Indonesia dan lapangan pekerjaan akan terbuka selebar-lebarnya. Itulah cara bekerja Pak Jokowi. Tidak hanya pandai berkata-kata, tapi sudah bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ya, itu yang masyarakat butuh, itu yang rakyat butuh sekarang, Jan. Kerja nyata, tidak hanya asal-asal bicara dan banyak bicara, tapi kerjanya nol. Kalau Pak Jokowi mah dampaknya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, ya. Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ibu, hati ibu terbuat dari apa sih sebenarnya, Bu? Mencela hidupnya aja. Ya ampun, Ibu. Yang saya tahu nih ya, sebagai seorang muslim, kalau lahir ke bumi itu, lahir ke dunia itu diawali dengan kata-kata yang baik, yaitu diazani oleh orang tua kita. Itu artinya apa? Itu agar kita berperilaku baik, mendengarkan hal-hal yang baik gitu loh. Ini ibu-ibu ini pas lahir ke bumi diazani enggak ya? Atau mungkin dibacain ayat kursi, sehingga kotor sekali pemikirannya. Kok semua mencela. Hidupku tidak sempurna kalau tidak mencela. Saya tidak bisa makan kalau tidak mencela presiden. Saya tidak bisa tidur nyenyak kalau tidak mencela presiden dan keluarganya. Paling itu yang ada di hatinya aja ya. Tiap kontennya semua berbicara mencela presiden, mencela pemerintahan yang sah loh. Inilah Bu ya. Komunikasi itu tidak penting hanya masalah bahasa. Kita banyak untuk menyampaikan pesan, untuk menerima pesan. Banyak sumbernya, bukan cuma dengan bahasa. Ada bahasa tubuh, ada bahasa sandi Morse, semapur. Itu tak perlu pakai bahasa Inggris. Lagian mau pakai bahasa apapun, kita harus bangga dengan bahasa kita sebenarnya gitu loh. Kalau presiden kita mengangkat bahasa Indonesia, berpidato atau berbicara dengan lawan bicara yang luar negeri atau internasional, itu tidak apa-apa karena saking bangganya dengan bahasa kita gitu loh. Kalau saya bangga sekali pakai bahasa Indonesia karena saya bisa bahasa Inggris. I love you, iya kan, bahasa Inggris kan. I hate you, itu bahasa Inggris juga kan. Jadi tolak ukur manusia itu tidak harus dengan fasih bahasa Inggris itu hebat. Buktinya ada tuh yang sudah kemarin bilang diundang G20 itu pinter bahasa Inggrisnya tuh cuma kayaknya tidak bisa kerja, kayaknya ya. Oke guys, setelah mendengarkan komentar yang sangat panjang ya durasi video ini, saya bersyukur banyak netizen yang bisa memberikan komentar-komentar yang luar biasa ya, yang bisa memberikan penilaian secara objektif, secara fakta dan nyata bagaimana kinerja perjuangan Pak Jokowi membangun bangsa dan negara kita ya. Meskipun ya banyak sekali orang-orang
Seperti salah satunya adalah Mbak Ajeng ini yang selalu tampil menyuarakan atau selalu mencari-cari di mana nih letak kesalahan Pak Jokowi, di mana kelemahan Pak Jokowi yang bisa kita angkat untuk kita serang, kita sampaikan ke publik biar publik tahu. Ya, itu mungkin misinya mereka. Akan tetapi walaupun mereka terus gencar menyampaikan penilaian yang negatif terhadap Pak Jokowi, masyarakat sekarang mempunyai pandangan dan penilaian yang berbeda. Ya, artinya masyarakat Indonesia dengan persentase 80% lebih puas dengan kinerja dari Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi yang selalu dianggap lemah, dianggap presiden pelongo-pelongo, petugas partai, nggak jago bahasa Inggris, gagap bahasa Inggris. Tetapi cobalah Anda buka mata, Anda melihat kembali ke belakang perjalanan karir Pak Jokowi, ya, bagaimana beliau berdiplomasi dengan negara-negara luar, ya. Walaupun mungkin bahasa Inggrisnya dianggap kurang begitu mahir, tetapi beliau adalah presiden yang sangat dicintai, disukai dan disegani oleh kepala negara dari negara-negara luar. Ya, ini hal yang membuat kita sebagai masyarakat Indonesia kita bangga, ya, karena Pak Jokowi ini representasi dari negara kita, ya. Beliau dilihat atau dipandang sebagai salah satu figur yang berpengaruh, figur yang berwibawa, ya. Bahkan gara-gara Pak Jokowi menghentikan ekspor nikel ke luar, ya, itu membuat perekonomian di Eropa agak sedikit terganggu, sehingga mereka terus menggugat Pak Jokowi, ya, agar dibuka keran ekspor mineral dari Indonesia itu bisa diekspor mentah ke luar, ya. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi dari Pak Jokowi yang bisa kita kagumi, kita nilai kalau kita mempunyai pemikiran, pandangan tanpa embel-embel kepentingan apapun, ya. Kalau punya embel-embel kepentingan tertentu, mewakili kelompok politik tertentu, ya, walaupun dalam hatinya dia sudah tahu Pak Jokowi ini banyak melakukan hal baik, banyak menghasilkan prestasi yang bagus untuk bangsa dan negara kita, itu tidak dinampakkan, berpura-pura tidak tahu, berpura-pura tidak melihat itu, ya. Yang penting yang disampaikan adalah hal-hal yang negatif, kelemahan yang dicari-cari, agar apa? Agar menaikkan elektabilitas kepentingan kelompok politik atau kelompok partainya, guys, ya. Tetapi jangan mau membodohi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas, sudah pandai untuk menilai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Bastian Sebo, pamit undur diri.